rugi habis-habisan gara-gara Terra Luna. 8 investor bunuh diri. Parah. Alright, welcome back to Black Cuan my friend. Pada kali ini kita akan kembali mengupdate ya. Ini adalah awal minggu untuk pasar kripto kita pada hari ini dan tidak sesuai ekspektasi ya. Kita berharap di awal minggu ini tuh kita mendapatkan green candle full gitu kan. Tetapi ternyata yang terjadi itu adalah pada hari ini kita terjadi rejection ya. Jadi kita ditolak lagi. Jadi padahal sempat ya Bitcoin itu di atas 30-an ribu gitu kan tadi pagi, dan sekarang pada saat video ini direcord pada harga 29.600 ya. Dan untuk perkembangan terbarunya Bitcoin pada minggu ini itu adalah first mover Asia, Singapore regulators will be eyeing local crypto companies after Terra collapse, Bitcoin rebounds. Jadi memang ya sempat dia rebound tadi itu sebentar, tetapi karena mungkin ini pasar Asia itu kan yang lebih dulu ya ketimbang di pasar Amerika ataupun di Eropa. Jadi wajarlah ini terjadi. Kemudian sekarang ini banyak regulator dari negara-negara ini mulai memperketat ya untuk meregulasi kripto ini karena dia ingin melindungi warganya dari kerugian dalam investasi, teman-teman. Jadi sampai sekarang pun ya teman-teman, kita ini masih dibayangi oleh banyak isu-isu yang bisa saja atau kapan saja itu membuat harga ini malah turun dalam sekali. Jadi meskipun minggu ini kita sudah tadi seperti contoh itu ya, sudah naik nih 30.000, tetapi dia turun lagi. Jadi ada masih lah the Fed, perang Rusia Ukraina, jadi itu masih mempengaruhi pasar ini. Dan media bisa saja melempar yang mana saja ya supaya bisa ngedam harga gitu kan. Ini permainan, murni permainan. Pun demikian yang terjadi pada Terra Luna. Jadi kita tidak tahu asli, kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar ya teman-teman. Sekarang ini untuk technician stake ya, Bitcoin ini sekarang kita masih berada di atas MA200 ya, dan saya berharap dia bisa mantul ini karena di sini dia di 29.000. Ini adalah bottom yang pernah terjadi di Juni dan Juli 2021 ya. Sedangkan untuk RSI-nya dia sudah di bawah ini, dan dengan begini saya berharap dia ada terjadi pantulan sehingga dia tidak jadi menyentuh EMA 200 ini ya, moving average 200 ini. Sedangkan untuk yang satu harinya teman-teman di sini tadinya dia hijau dan dia nutup juga hijau, tetapi yang terjadi adalah selling pressure. Jadi sekarang ini volumenya memang kecil tetapi dia penjualan di sini teman-teman. Dan salah satu penyebab ini bisa terjadi itu adalah ini. Ternyata pada hari ini dollar starts week strong, poor Chinese data hurts Aussie. Jadi dolar minggu ini telah mengawali harinya itu dengan kuat teman-teman. Jadi wajarlah menurut saya jika tekanan jual di Bitcoin ini meskipun dia sempat tadi itu dia penutupan di hijau ya, tetapi karena dolarnya makin kuat maka dia ketekan dia. Jadi kita kena rejection ini. Seperti yang sesuai ya dengan di berita Reuters di sini ya. Dan dengan kejadian ini teman-teman ya, kita ini telah secara resmi ya, itu telah mengalami close 7 week in red candle. Jadi secara resmi ya teman-teman, kita ini sudah 7 candle merah terjadi, dan ini pertama kali dalam sejarah. Dan saya pikir awalnya saya berpikir ya ini sudah hammer. Saya berpikir dia akan jadi hijau di sini, dan ternyata dia turun. Dan minggu ini pun belum selesai, ini masih awal minggu. Apakah dia ini akan jadi shadow, saya tidak tahu. Karena terus terang suhu politik di dunia ini sedang hot. Ada perang Rusia Ukraina, ada The Fed yang menaikkan suku bunga, ada ancaman inflasi. Bahkan sekarang pun di Indonesia itu saya baca berita tadi pagi, dia akan menaikkan suku bunga juga nih di Indonesia. Tetapi ada satu perspektif yang menarik ya, karena tadi kita lihat volume Bitcoin itu agak rendah ya. Ini dari Income Shark ya, dia katakan low volume like this often happens after seller exhausted and buyer are hesitant. Jadi di sini itu setelah para penjual itu sudah kelelahan semuanya ya, dan memang terjadi volume yang rendah. Jadi kata kunci di sini kalau menurut Income Shark itu adalah the key is to get in before the big volume comes in, not after. Jadi kalau menurut dia kuncinya adalah masuk ke pasar itu sebelum volume besar itu datang, bukan setelah volume besar itu datang. Karena kalau volume besar itu sudah hadir di sana, barangkali terjadi
penjualan setelah itu teman-teman. Dan yang berani melakukan hal-hal seperti ini itu biasanya traders-traders handal ataupun orang-orang yang mentalnya itu sudah kuat sekali atau dia sudah banyak pengetahuan tentang pasar ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan kenapa awal minggu ini ada aura-aura positif ya untuk Bitcoin. Itu salah satunya adalah dari Bitcoin Magazine. Dia bilang breaking Presiden Nayib Bukele announces 44 countries will meet in El Salvador tomorrow to discuss Bitcoin. Jadi ada 44 negara itu akan bertemu di El Salvador membahas Bitcoin teman-teman. Dan ini dilansir dari theblogcrypto.com ya. Nayib Bukele ini akan bertemu dengan 44 barangkali perwakilan negara yang akan membahas kripto ataupun Bitcoin di El Salvador ini ya untuk besok. Jadi bagaimana ini menurut teman-teman? Apakah kita akan mengawali minggu ini dengan merah lagi seperti 7 minggu yang terakhir, atau barangkali seller itu sudah kecapean ini untuk menjual Bitcoin atau bearsnya sudah exhausted ya. Dan saya berharap minggu ini akan ada kejutan ya, barangkali nanti malam ketika market di luar sana sudah mulai bangun ya. Saya berharap seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan ke altcoins ya teman-teman. Ada yang menarik ini dari Cardano ya. Di sini, this guy alerted Luna death spiral and got it right. Jadi akun YouTube bernama Coinsiders itu ya, yang ini, dia itu pernah memberi warning sih ya bahwa Luna itu akan zero. Dan ternyata sebulan yang lalu dia memposting itu, dan ternyata beneran terjadi. Lalu apa yang terjadi pada Cardano? Dia juga mengatakan Cardano is a joke. Dia bilang Cardano itu koin bercandaan, nggak jelas gitu kan. Tetapi sekarang dia apologize. What do you think will be his opinion 6 months in the future? Jadi menurut kalian yang hold Cardano ataupun yang tidak hold Cardano, apa yang akan dia pikirkan kira-kira oleh si Coinsiders ini nanti dalam 6 bulan ke depan ketika Cardano ini telah melewati fase hard fork-nya, menambah banyak project-project yang lainnya, atau dia semakin berkembang asetnya. Jadi kita akan lihat itu teman-teman dalam beberapa bulan ke depan, dan bolehlah teman-teman berkunjung ke Coinsiders ini karena dia sangat-sangat presisi dan detail sekali dia cara penjelasannya. Kemudian untuk fase hard fork-nya Cardano ya yang akan kita hadapi dalam bulan Juni mendatang itu tepatnya di tanggal 29 ya. Fossil date is set and investors should know that. Jadi kita harus tahu juga nih, buat orang-orang yang invest di Cardano juga mungkin perlu tahu ya kenyataan tentang Cardano ini teman-teman. Memang ya harganya selalu turun, tetapi menurut berita ini not too bad. Oke lah, tidak terlalu buruk. Ya memang dia turun sampai 0,50-an dolar gitu kan teman-teman, dari 1,2 dolar. Kemudian sekarang volumenya juga turun. Tetapi seperti yang dikatakan oleh income short tadi itu ya, volume yang rendah itu adalah kesempatan untuk masuk sebelum volume besar itu datang. Dan ketika volume besar datang, kita get out. Itu untuk traders ya. Bahkan yang invest pun boleh melakukan hal seperti itu kan, dan saya juga sering melakukan hal seperti itu. Saya menjual sedikit-sedikit ketika harga itu sudah naik, tapi saya tidak jual semua. Tapi tunggu dulu teman-teman, katanya di sini. But wait, the whales are up. Seperti kita lihat di chart di sini ya, dari sentimen ini. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan ya dalam kapitalisasi pasar, data dari sentimen ini menggarisbawahi peningkatan aktivitas paus ya setelah pembaruan. Pada 14 Mei itu transaksi di atas 100.000 dolar. Total 238 transaksi telah diselesaikan. Lonjakan 3% dari 230 transaksi yang tercatat pada 13 Mei ya teman-teman. Demikian pula untuk transaksi di atas 1 juta dolar, total 238 transaksi telah diselesaikan. Peningkatan 2% dari 232 yang tercatat pada 13 Mei. Yang merah ini adalah volume ya dari paus yang melakukan transaksi teman-teman. Nah, menurut kalian ini kita akan menjelang fase hard fork, dan ada pesan yang unik di sini. One man's loss might be another man's gain. Jadi kerugian di satu pihak bisa jadi keuntungan di pihak yang lain. Karena sekarang Cardano sedang berada di peringkat ke-7 market cap, boleh jadi dia akan di bawah XRP, maka boleh jadi dia akan ambil posisinya XRP ya, kemungkinan teman-teman. Semoga, tetapi
Saya tidak menganggap ini persaingan dengan XRP karena saya juga hold XRP, teman-teman. Oke, this is not financial advice ya. Silakan teman-teman riset DYOR ya sebelum menentukan koin yang Anda beli. Jadi meskipun saya ngomong tentang Cardano, XRP, tidak boleh saya jadi patokan di sini. Kemudian kita update terakhir di sini ya untuk Luna. Udah habis-habis kita berbicara tentang Luna ini karena parah sekali ya teman-teman. Di sini di CNBC Indonesia ya, rugi habis-habisan gara-gara Terra Luna. 8 investor bunuh diri. Parah. Jika ini benar terjadi maka luar biasa parah ya. Jadi menurut The Reporter Times ya melaporkan jika berita tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh data statistik. Halaman itu juga menegaskan klaim yang beredar di media sosial itu salah. Dan pada awalnya memang informasi tersebut viral di media yang berbasis di Pakistan dan diambil oleh akun yang terkait di kripto, kemudian disebar ke sana kemari dan akhirnya heboh. Tetapi dipastikan oleh CNBC ini berita itu masih belum jelas. Tetapi yang jelas adalah orang rugi. Salah satunya di sini, dia kehilangan $450.000 dan dia tidak bisa membayarnya lagi ke bank. Ini seperti dikutip dari The Independent. Kita lanjutkan juga dari CNBC masih ya. Ada juga orang yang kasihan sekali, duit 100 miliar itu sekarang sisa tinggal 30 juta gara-gara Terra Luna. Jadi ini adalah berita dari Twitter ya, tepatnya itu ada namanya akun Big Alpha ID itu. Dia curhat ke orang-orang karena dia merugi dari Terra Luna itu. Dan parahnya itu, salah satu orang menceritakan kalau dirinya berinvestasi 100 miliar. Dan karena harga Terra Luna terjun bebas, dana yang dimilikinya itu kini sisa 30,5 juta saja. Hancur Minang. Kita juga hancur, saya juga ikutan hancur kemarin di Luna. Serius, jujur ini. Hancur-hancuran. Dan seperti katanya dia di sini, emang penyesalan itu selalu datang terakhir. Mungkin ini akan jadi postingan terakhir saya. Terima kasih kripto, ungkap orang tersebut di sana. Ini dikutip dari CNBC ya. Pesan moral dari sini itu adalah teman-teman, diversifikasi. Wajib diversifikasi. Dan kita harus punya Bitcoin, Ethereum. Jadi kita harus punya yang kuat-kuat dulu, kemudian baru sisanya kita taruh sekian persen di aset-aset yang high risk, teman-teman. Karena di aset-aset yang high risk itu resiko ruginya besar, tetapi gains-nya juga sangat besar. Tidak bisa didapatkan oleh Bitcoin ataupun Ethereum gainsnya. Tetapi kalau rugi, parah. Dan harus bersiap-siap dan selalu gunakan uang dingin. Baik teman-teman, sekian video kali ini ya. Semoga minggu ini akan ada sinyal bagus, harga bagus untuk pasar kripto pada umumnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.